Harvey Moise, korupsi yang didenda kisaran 1 miliar dengan jeratan hukum 6,5 tahun dengan alasan sopan saat persidangan dan sebagai kepala keluarga. Apakah ini wajar? Enak kali 6,5 tahun. Itu lagi hakimnya kasih paham, Bang. Oke, mari kita kasih paham terhadap hakim yang telah memvonis 6,5 tahun si Harvey Moise ya lor. Ada pun narasi yang ingin aku ubah. Kalau sebelumnya aku bilang koruptor di Indonesia layak untuk mendapatkan hukuman mati seperti di Cina, aku ubah menjadi gimana kalau koruptor di Indonesia, apalagi yang telah merugikan negara hingga 300T, dihukum mati sekeluarga seperti Korea Utara. Gimana? Setuju nggak kalian? Ini yang kemarin nyari-nyari admin Gerindra dalam kasus 300 triliun cuman dihukum 6,5 tahun. Nih admin Gerindra menjawab. Harvey Moise, korupsi yang didenda kisaran 1 miliar dengan jeratan hukum 6,5 tahun dengan alasan sopan saat persidangan dan sebagai kepala keluarga. Apakah ini wajar? Sedangkan tersangka yang berhubungan dengan korupsi 300T ini ada 22 orang. Sesuai dengan yang ada di surat kabar, kira-kira begitu. Yang anehnya, kenapa hanya seorang Harvey Moise saja yang masuk ke dalam ranah pengadilan dan diadili? Yang lainnya, kenapa belum terjerat hukum? Apakah karena rancangan undang-undang perampasan aset, tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal hingga saat ini belum disahkan? Kalau memang benar itu alasannya, maka sebagai rakyat Indonesia, semua warga masyarakat Indonesia wajib untuk bersuara tentang pengesahan RUU perampasan aset, tindak pidana korupsi dan pembatasan uang kartal. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Dan di sini, Ketua DPR RI adalah Mbak Puan Maharani dari fraksi PDIP. Kenapa sampai sekarang dia tidak mampu dan tidak berani untuk mengesahkan RUU itu? Ada apa dengan ini semua? Sedangkan Pak Prabowo sendiri sudah pernah berkata akan menindak tegas dan menjerat para orang-orang koruptor yang ada di Indonesia. Sedangkan kita lihat yang terjadi saat ini, di bawahnya Pak Prabowo ini ngapain aja? Kerjanya apa aja? Demikian dan terima kasih. Silahkan netizen berkomentar. Enak kali 6,5 tahun. Itu lagi hakimnya kasih paham, Bang. Oke, mari kita kasih paham terhadap hakim yang telah memvonis 6,5 tahun si Harvey Moise ya lor. Itu dikarenakan Pak Hakim menganggap Harvey Moise ini berperilaku sopan dan punya keluarga. Matane ya Allah, jaban bayi hakim ini moto ijo krono ditempel duit ini palingan lah iya tuh kilo bentuk lan rupane lor. Hakime iya tuh Eko jenenge. Jaban bayi ikilah orang yang memvonis 6,5 tahun Harvey Moise yang sudah merugikan negara 300 triliun. Rupa-rupane yang ngono kuwi lho ya to. Terus iku Eko Arianto SHMH, ya Allah, jabatan hakim utama. Piye ngene wajah-wajahe delok ana to gruwekno ya to. Dadi musuhe seluruh rakyat Indonesia iki Eko. Gara-gara apa kowe iki kok iso-isone wong korupsi 300 triliun jarene ape divonis 11 tahun kuwi lho. Jarene keberatan terus dicuwongore Eko kuwi ya to. Ngomong nek kesuwen jare 12 tahun iki terus divonis 6,5 tahun muatane sempal uteke cah kuwi. Ya to. Piye ngene wanjuti ae piye hakime jan angel-angel. Rugikan negara hingga 300 triliun. Kenapa Harvey Moise divonis ringan? Ini memang hukum sinting. Siapa yang setuju koruptor-koruptor di Indonesia ini dihukum mati aja? Udah dihukum mati. Ini sebagai perbandingannya, seorang koruptor di Cina telah terbukti merugikan negara mencapai 2,4 T dan akhirnya dihukum mati. Sementara si bajingan ini sudah merugikan negara sampai 300 T, nggak dihukum mati dong. Sekarang coba kalian cari tahu siapa hakimnya. Ini hakim tolol. Apa kata dia? Tuntutan 12 tahun terlalu berat katanya. Hal yang meringankan
ganteng, sopan, dan punya keluarga. Memang gak ada otak lah ini hakimnya. Pokoknya gue mau tahu, setuju gak kalian kalau nggak bisa dihukum mati si Harvey Mois minimal di penjara seumur hidup? Kalian lihat Lansia di Bojonegoro diseret ke pengadilan hingga di penjara gara-gara mencuri satu ayam. Gara-gara mencuri ayam terancam 5 tahun penjara. Sementara si Harvey Mois dihukum 6 tahun dan 6 bulan penjara dan denda 1M. Terus didenda 210 miliar. Sebanding nggak sama kerugian negara sampai 300 T? Hah? Gila. Gara-gara Harvey Mois divonis 6,5 tahun aja, padahal dia ngerugiin negara segitu banyaknya. FYP gue isinya jadi banyak banget netizen yang terinspirasi jadi dia. Ya gimana enggak, coba 6,5 tahun aja, belum lagi dipotong remisi, belum lagi dipotong ina inu. Aduh, gawat banget, ini bener-bener gawat. Tapi gue harap ini belum fiksi, semoga aja Bapak Prabowo itu turun gunung lagi kayak kasus si Ronald Tanur kemarin. Si Ronald Tanur yang tadinya divonis bebas sama hakim, sekarang jadi nggak jadi, dan malah si hakimnya juga ikut masuk buai. Kita tunggu aja, karena gue percaya Bapak Presiden pilihan gue nggak mungkin cuman omon-omon aja. Salah satu yang menjadi latar belakang terjadinya reformasi itu adalah penolakan terhadap KKN, di mana korupsi merupakan salah satu dari bagian itu. Kalau itu menjadi penyebab terjadinya reformasi, maka seharusnya reformasi itu bertujuan untuk menghapus yang namanya korupsi. Masalahnya setelah reformasi, korupsi itu semakin merajalela, Pak. Yang korupsi bukan hanya di tingkat pusat, tetapi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat pedesaan. Jangan sampai reformasi itu bermakna begini, Pak Harto, silahkan Anda turun, karena yang mau korupsi bukan hanya Bapak, tetapi semua orang. Pak Harto, silahkan Anda turun, karena saya juga mau korupsi seperti Bapak. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita bisa menghapus korupsi ketika para koruptor tidak mendapatkan hukuman yang semestinya, Pak? Assalamualaikum guys, hari ini aku mau klarifikasi terkait beberapa konten aku belakangan hari ini tentang kasus korupsi 300T. Pertama-tama aku mau minta maaf terhadap beberapa pihak yang menganggap konten aku tidak layak untuk dipublikasi. Adapun konten tersebut adalah yang ini dan juga yang ini, dimana di video tersebut aku menganggap kalau Harvey Mois lebih layak untuk dihukum mati ataupun dihukum penjara seumur hidup. Kemudian salah satu dari tujuan video ini adalah untuk mengganti narasi dari video-video sebelumnya. Adapun narasi yang ingin aku ubah, kalau sebelumnya aku bilang koruptor di Indonesia layak untuk mendapatkan hukuman mati seperti di Cina, aku ubah menjadi gimana kalau koruptor di Indonesia, apalagi yang telah merugikan negara hingga 300T, dihukum mati sekeluarga seperti Korea Utara. Gimana? Setuju nggak kalian? Alasan diringankan hukuman gara-gara berkeluarga dan juga sopan, sekeluarganya aja juga dihukum. Setiap gue ngomong dikit pasti diserang sama buzzer. Klarifikasi, tai. Belum kelar urusan vonis 6,5 tahunnya Harvey Mois, sekarang udah muncul lagi pemberitaan gelo. Masa sekelas Harvey Mois sama Sandra Dewi yang rumahnya segede istana, holiday kemana-mana, punya kartu BPJS juga, kelas 3 pula. Gue juga sebenarnya belum tahu ini tuh sebenarnya beneran apa borongan, tapi kalau sampai ini beneran, wah bener-bener sakit nih mereka. Ini yang kemarin nyari-nyari admin Gerindra dalam kasus 300 triliun cuman dihukum 6,5 tahun. Nih admin Gerindra menjawab. Terus admin Gerindra harus ngapain, Bang? Ngubah putusan hakim. Jangankan admin partai, presiden juga nggak bisa ngubah putusan hakim. Itu kan kejaksaan juga lagi ngajuin banding. Komisi yudisial juga lagi nyelidiki ada atau enggaknya pelanggaran etik hakim di keputusan tersebut. Memang ya netizen kita FOMO-nya luar biasa. Hakim yang salah, hakim yang memutuskan ringan, tapi yang disalahkan presiden. Yang dicari-cari admin partai. Astagfirullahaladzim. Harus diketahui, presiden tidak bisa mengintervensi hukum. Eksekutif tidak bisa campur tangan dalam lembaga yudikatif. Kalau ada campur tangan dari eksekutif, keputusan pengadilan bisa terpengaruh dan tidak objektif, yang akhirnya merugikan keadilan. Kenapa ada pemisah kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif? Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan administrasi. Jadi kalau misalkan eksekutif, dalam hal ini presiden, bisa mengintervensi hukum, bisa intervensi hakim, itu namanya pemimpin otoriter.
Gaya kepemimpinan yang bersifat memaksa dan sentralistik di mana pemimpin dianggap sebagai pemilik kuasa tunggal. Jadi benar kata admin Gerindra, presiden apalagi admin partai tidak bisa mengubah putusan hakim. Ya kita tunggu saja upaya dari kejaksaan yang lagi ngajuin banding dan komisi yudisial yang juga lagi menyelidiki ada atau enggaknya pelanggaran etik hakim di keputusan ini.